وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan i'tikaf di masjid ini. Di samping kita melaksanakan sholat zuhur, sholat sunnah, dan kemudian duduk di masjid dalam rangka taklim, alangkah lebih baiknya kita niatkan kembali i'tikaf, memperpanjang i'tikaf kita guna menambah pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kurang lebih 3 minggu kita meninggalkan bulan suci Ramadan, ada baiknya amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan kemudian kita lestarikan di bulan-bulan yang lainnya, diawali dari bulan Syawal. Ramadan artinya adalah membakar, yang dibakar adalah hal-hal yang buruk dari dalam diri kita. Dan kemudian kita masuk bulan Syawal yang artinya adalah mengangkat. Yang diangkat adalah harkat dan martabatnya kita, mengangkat amaliyah kita, mengangkat akhlak kita, dan kemudian mengangkat hal-hal yang baik dari diri kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan, dari mulai qiyamul lail, i'tikaf di masjid, puasanya, kemudian tadarrusnya, sedekahnya, serta ibadah-ibadah yang lainnya, minimal ada yang dilestarikan oleh kita. Dan menurut saya ada satu amalan yang mudah untuk kita lestarikan, bisa dilaksanakan dimanapun, dalam kondisi apapun, yaitu kebiasaan tadarus Al-Quran, baik tadarus di masjid, tadarus di rumah, atau bahkan tadarus sendiri dimanapun kita berada. Bahkan saat kita ada di kendaraan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita yang kebetulan kendaraannya adalah menggunakan jemputan, jam-jam kantor itu pulang dalam keadaan macet, di dalam bus itu banyak di antara kita ngobrol ke sana kemari, akan lebih baik justru kita melestarikan tadarus kita, tadarus Al-Quran. Ini yang paling mudah untuk kita laksanakan, kemudian bisa dilaksanakan kapan saja dalam situasi apapun. Kenapa kita milihnya Al-Quran untuk kita lestarikan? Di samping kita sekarang mungkin masih ada yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal sebagai penyertaan dari ibadah bulan Ramadan, akan lebih baik lagi sekali lagi kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Ibnu Katsir memberikan gambaran dalam tafsirnya, kata beliau terkait dengan Al-Quran, unzila asyraful kutubi bi asyrafil lugha. Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang mulia dan dia diturunkan dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Ala asyrafir rusul,
diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisafarati asyrafil malaikah, yang membawa adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Wa kana dzalika fi asyraqi biqa'il ardi, dan diturunkannya, kata Ibnu Katsir, di bumi yang paling mulia, yaitu Mekah. Wabtudi'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanati wa huwa Ramadan. Dan awal dimulainya diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu waktu diturunkannya Al-Quran, ada malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Oleh Ibnu Katsir dikatakan fakummila min kullil wujud, maka sempurnalah semua kemuliaan itu dari Al-Quran. Gambaran Ibnu Katsir ini kalau kita gunakan dengan menggunakan metode sebab akibat, maka akan muncul bahasa Arab. Karena digunakan untuk bahasa Al-Quran, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang mulia. Malaikat Jibril, karena dia membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Mekah, karena tempat menjadi awal diturunkannya Al-Quran di Jabal Nur atau Gua Hira, maka Mekah menjadi mulia. Rasulullah Muhammad yang sengaja dia akan dipersiapkan untuk menerima Al-Quran, maka dia memang diciptakan menjadi nabi yang paling mulia. Bahkan nurnya sudah ada sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Ramadan, karena bulan ini menjadi tempat diturunkannya atau waktu diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan paling mulia. Dan satu malam itu, malam Lailatul Qadar, karena malam itu menjadi fasilitas turunnya Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Mekah menjadi mulia. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu turun kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri, kira-kira jamaah ini menjadi mulia atau enggak? Jawabannya pasti mulia. Belum ada sejarah mencatat orang bergaul dengan Al-Quran kemudian dia menjadi terhina. Seluruh umat manusia yang bergaul dengan Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang bertadarus Al-Quran, dalam kondisi apapun dia membaca Al-Quran, hidupnya pasti mulia. Belum ada sejarah yang mencatat orang terhina karena Al-Quran. Kecuali kalau dia menghinakan Al-Quran sendiri, dia akan menjadi terhina. Subhanallah. Kita di dalam media sosial banyak sekali cerita tentang bagaimana temannya Habibie, Profesor Dr. Habibie, itu ketika beliau belajar di Jerman, kenapa yang selalu jadi juara itu adalah orang Yahudi? Ditanya katanya oleh Habibie, bagaimana sih caranya belajar kamu? Kenapa engkau selalu jadi juara? Dia tidak mau bercerita. Tapi satu malam Habibie kemudian menggedor kamarnya. Apa yang dia baca dan bagaimana cara belajarnya? Ternyata Habibie menemukan si Yahudi ini di tengah malam itu, yang dia baca adalah Al-Quran.
Dia sembunyikan, akhirnya Habibie mendesak, kemudian dia menyatakan, saya setiap malam mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengharapkan barokah dari Al-Quran. Saat itulah kemudian Habibie berbalik, bagaimana dia mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia kemudian bisa menjadi juara dalam pendidikannya itu. Al-Quran ternyata akan membawa kita pada kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Gemarlah belajar Al-Quran, gemarlah membaca Al-Quran, kata Rasulullah, karena nanti di akhirat pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Li ashabi, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jangan belajar Al-Quran nunggu waktu senggang. Tidak akan pernah kita bisa belajar. Tapi senggangkanlah waktu untuk belajar Al-Quran. Senggangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah kemudian dalam diri kita punya sikap, nanti nunggu waktu senggang, saya akan belajar Al-Quran. Tidak akan pernah menemukan waktu senggang itu. Tapi kalau kita paksakan, menyempatkan waktu, menyenggangkan waktu untuk belajar Al-Quran, yakinlah kita akan bisa mulai belajar Al-Quran. Subhanallah, dalam hadis lain Rasulullah memberikan gambaran bagaimana Al-Quran akan memuliakan orang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti di akhirat, kata Rasulullah, falyukrim ahlullah, maka muliakanlah ahlinya Allah, muliakanlah keluarganya Allah. Para sahabat kaget mendengarkan Rasulullah ngomong seperti ini. Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahl? Wahai Rasulullah, apakah Allah itu punya keluarga? Sementara kita yakini Allah wahid, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Rasul mengatakan ahlullah, keluarganya Allah. Maka Rasulullah menjawab, na'am, kata Rasulullah, iya, Allah punya keluarga. Para sahabat kemudian mendesak, siapa mereka itu ya Rasulullah yang disebut dengan keluarganya Allah itu? Maka Rasul menjawab, ahlullah fid dunya alladhi yaqra'unal Qur'an. Keluarganya Allah di dunia ini adalah mereka-mereka yang gemar membaca Al-Quran. Subhanallah. Orang yang gemar membaca Al-Quran disebut dengan ahlinya Allah atau keluarganya Allah. Ala, kata Rasulullah, ingatlah. Man akramahum faqad akramahullah wa a'tahul jannah. Barang siapa yang memuliakan keluarganya Allah, ya artinya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang itu dan akan memberinya surga. Wa man ahanahum, dan barang siapa yang menghinakan orang yang gemar membaca Al-Quran, yakni ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ahanahullah wa adkhilahul jannah wa adkhilahun nar, maka dia akan dihinakan oleh Allah dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, betapa Al-Quran akan memuliakan kita. Di Syria ada seorang ulama bercerita, ada seorang penggali kubur namanya Abdullah Al-Hafai. Penggali kubur ini satu ketika dia didatangi oleh seorang ibu-ibu
minta dibuatkan satu lubang kubur untuk anak. Setelah digali kuburan itu, 2 jam kemudian jenazah itu datang, akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Penggali kubur tadi turun, kemudian menerima jenazah. Ketika jenazah itu diterima dan kemudian diturunkan ke liang kubur tadi, penggali kubur tadi pingsan, tidak sadarkan diri. Akhirnya dia diangkat oleh yang lain dan jenazah itu dikuburkan oleh para pelayat. Penggali kubur tadi heran, ternyata jenazah itu begitu diturunkan, kuburan terbuka dengan lebar. Dia melihat pemandangan yang sangat indah sekali. Kemudian datang seseorang dengan menggunakan kendaraan berpakaian putih, mengambil jenazah itu, ditarik langsung oleh 2 hamba Allah itu. Ternyata dia adalah malaikat. Maka dia pingsan, tapi dia tidak berani bercerita sebelumnya. 2 bulan berikutnya ternyata ibu tadi datang lagi meminta kuburan untuk orang tua. Digalikan kuburan itu. Begitu digali, diturunkan jenazahnya, dia melihat pemandangan yang sama persis seperti kejadian jenazah yang pertama yang dipesan oleh ibu itu. Kali ini dia tidak pingsan karena pengalaman sudah dia dapatkan pada jenazah yang pertama. Dikuburkan, sudah selesai, kemudian tukang gali kubur ini naik ke atas. Begitu sudah selesai, dia mencari ibu yang pesan kuburan tadi. Ditemukan. Ibu itu ditanya, "Wahai ibu, sesungguhnya siapa yang ibu kuburkan yang pertama dan yang kedua ini?" Ibu tadi bercerita, "Yang pertama adalah anakku. Dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar Al-Quran, meninggal dunia. Dan kemudian dikuburkan. Maka saya minta kuburannya adalah kuburan untuk anak." Sementara yang kedua adalah paman dari anakku, yang kerjanya dia mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu bakar itu dia berikan kepada anakku untuk biaya belajar Al-Quran. Subhanallah, yang belajar Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Yang memberi biayanya pun ternyata diperlakukan sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Al-Quran memuliakan kita. Bahkan dalam hadis lain digambarkan nanti ketika kita di padang mahsyar menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang ada dalam kepanasan. Karena diriwayatkan digambarkan sejengkal matahari dari atas kepala kita. Berkeringat kita, bercucuran keringat kita, dan banyak orang berenang di keringatnya sendiri. Saat itu orang yang gemar membaca Al-Quran waktu di dunia didatangi oleh makhluk Allah, kemudian bertanya makhluk tadi, "Ata'rifuni? Anda kenal nggak sama saya?" "Ma'arif, saya nggak kenal." "Ata'rifuni? Masa engkau nggak kenal sama saya?" "Kenal. Saya nggak kenal. Siapa Anda?" Maka yang nyamper tadi menceritakan, "Saya adalah yang biasa engkau dekap, engkau buka dengan pelan, engkau baca dengan tartil, baik di siang hari maupun di malam hari." Akhirnya orang yang disapa tadi kemudian mengatakan, "La'allakal Qur'an." Kamu pasti Al-Quran. "Iya, saya Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk menjemput engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Subhanallah. Yang lain menanti pengadilan. Orang yang gemar membaca Al-Quran dijemput oleh Al-Quran sebagai bentuk syafaat. Sementara orang tua kita, orang tua yang anaknya gemar membaca Al-Quran, yang anaknya senang mengajar Al-Quran, yang anaknya mau belajar Al-Quran, ada orang tua yang terheran-heran di hadapan malaikat. "Ya malaikat," kata orang tua,
Amal apa yang saya lakukan waktu saya hidup di dunia, saya mendapatkan kehormatan seperti ini. Dia di kepalanya dipakaikan mahkota surga, diberikan baju kehormatan dari surga, sehingga orang itu heran, amal apa yang saya lakukan waktu di dunia sehingga saya bisa mendapatkan kehormatan seperti ini? Dijawab oleh malaikat, karena anakmu gemar belajar Al-Quran, karena anakmu senang membaca Al-Quran. Orang tuanya diberi syafaat oleh Al-Quran, diberi syafaat oleh Allah melalui Al-Quran. Hadirin rahimahullah, betapa mulianya Al-Quran. Mumpung semangat Ramadan masih ada di lingkungan kita, mari dalam waktu yang kita miliki 24 jam, kita sisihkan waktu itu. Kalau satu hari bisa satu ayat, upayakan satu ayat. Bisa 2 ayat, kita tingkatkan 2 ayat. Ternyata satu hari bisa kita satu ruku, huruf ain, antara ain dengan ain yang lain, bisa kita lakukan. Kita lakukan. Oh, saya bisa satu hari satu halaman. Lakukan satu halaman. Akan lebih bagus lagi satu hari satu juz. Ada 5 waktu di kita. Satu juz itu kalau nggak salah 9 lembar, berarti 18 halaman. Maka satu juz, maka bisa dibagi 5 kali waktu. Satu waktu kita baca 2 lembar. Alhamdulillah bisa selesai satu hari satu juz. 1 bulan kita khatam Al-Quran. Setiap bulan kita khatam Al-Quran, insya Allah kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Semoga seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri ini akan meningkatkan amalia kita, khususnya dalam upaya gemar membaca Al-Quran, sehingga kelak nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Allah melalui Al-Quran, dan kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya pada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu menyiapkan waktu untuk gemar membaca Al-Quran, sehingga kita hidupnya menjadi mulia di masa-masa yang akan datang. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu